Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nur Anissa Anggianingrum, Saya Fesi Aulida Kafilah, saya Fika Bairunisa, saya Clara Fitriani Dibuna, saya Gilang Ramadian Mulia. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara tugas studi TSKT mengenai usaha bisnis teknik jaringan komputer dengan Bapak Susilo Agus. Selamat siang dengan Bapak Susilo Agus. Selamat siang ya. Di sini kami dari siswa-siswi SMK Negeri Tegal ingin meminta waktunya untuk melakukan wawancara mengenai usaha bisnis yang berhubungan dengan teknik jaringan komputer. Ya, monggo silakan adik-adik semua ya. mohon bantuannya ya Pak Untuk menjawab pertanyaan yang sudah kami buat. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, apa motivasi Bapak dalam menjalankan bisnis atau usaha yang berkaitan atau berhubungan dengan teknik jaringan komputer ya? Kalau motivasi saya yang pertama itu satu menyalurkan hobi, karena saya suka mengenai yang berhubungan dengan komputer ya. Terus yang kedua, kita menyalurkan hobi juga untuk penghasilan juga, karena lumayan untuk tambahan. Terus yang ketiga, mengenalkan dunia komputer dan jaringan kepada semuanya, kepada masyarakat, baik adik semua atau yang lain, biar bisa tahu itu apa teknik komputer dan jaringan. Sudah cukup. Sekarang pertanyaan kedua, dengan banyaknya pesaing, apakah usaha Bapak dapat bertahan untuk masa depan? Kalau untuk masa depan, saya mungkin agak ragu juga, karena sekarang teknologi itu semakin maju, semakin canggih ya. Iya. Cuma untuk apa tadi? Pertanyaan yang kedua. Banyak pesaing. Dengan adanya banyak pesaing-pesaing itu ya, kalau dari saya, kita mengenalkan misal kayak komputer, kita lebih bisa spesifikasi, kita lebih fokus ke untuk komputer gaming atau komputer kantor atau untuk audio recording. Jadi karena banyak yang arah ke gaming, audio file, itu jarang toko-toko komputer yang menerapkan kayak gitu. Karena kebanyakan komputer tuh dia membuka atau berjualan spek standar aja, tapi kita lebih ke spek yang khusus. Jadi untuk bisa bersaing. Semoga ada tambahan lagi. Untuk pertanyaan ketiga, berapakah modal awal dari usaha yang Bapak bangun? Kalau dulu itu awal tahun berapa ya, tahun 2000-an ya, itu masih komputer masih mahal. Saya itu modal 20 jutaan, cuma untuk mengenai stok barang kita join partner sama teman-teman dari toko-toko komputer. Jadi saling subsidi bilang, misalnya kita nggak ada, kita ngambil dari sana atau kita ngambil dari teman-teman. Begitu juga sebaliknya, banyak teman yang dari ngambil kita, misalnya kayak power supply, prosesor, VGA dan lain sebagainya. Gitu. Nah, apakah usahanya itu menguntungkan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Tidak dulu. Kalau dulu waktu perban booming komputer itu memang banyak menguntungkan, karena semakin dulu pada waktu itu komputer mahal ya, spare part komputer itu mahal, kita juga jualnya semakin gampang. Tapi kalau perkembangan sekarang ya, kita akan sama handphone, sama smartphone yang lebih canggih lah, kita agak susah dalam menjual spare part itu. Atau ya kita solusinya kita ini lebih ke service dan macam ya, baik itu komputer atau jaringan perangkat komunikasi untuk komputer itu. Nah, pertanyaan keempat, keunggulan apa yang Bapak miliki dari usaha Bapak untuk bersaing dalam dunia kerja? Dunia kerja, Keunggulan. dunia bisnis ya. Iya, bisnis. Kalau keunggulan kita ya itu yang saya tadi bilang, kita lebih spesifikasi ke komputer gaming. Karena kalau untuk komputer gaming atau untuk sound recording itu banyak ini part-part yang mahal, yang jarang untuk komputer yang jual. Sebagai contoh,
kayak kita jual BGA kan ya bisa sampai kelas menengah atau kelas tinggi. Terus untuk audio misalnya kayak soundcard kita pakai jual yang mungkin yang standar di atas rata-rata kayak Onkyo. Terus untuk speaker komputer juga kita juga ready juga yang apa spek tinggi kayak Tonnet Fender, Swan itu mungkin harganya kayak Tonnet Fender Ubis harganya sekitar 2,5 juta. Terus yang Swan sekitar 4 jutaan juga belum kabel interconnect-nya kita lebih ke spek yang tinggi. Mungkin adik-adik masih belum spek yang tinggi itu kayak apa, sama saya belum tahu. Kayak kabel Fairmont yang Fairmont atau Mogami itu per meter bisa 1,5 meter komplit bisa sampai 750 sampai 1 juta. Itu loh kabel interconnect kecil aja. Ya mungkin untuk menyiasati persaingan itu kita lebih ke bisa kayak gitu. Faktor apa yang menghambat usaha Bapak dalam meraih target yang telah ditentukan? Iya itu kan yang menghambat itu karena spesifikasi yang semakin dijual semakin mahal itu. Jarang yang orang-orang yang ingin membeli apa tidak. Kayak kita juga harus memberi penjelasan kepada orang-orang mengenai apa itu isi dalaman komputer. Kan orang tahunya aja kayak adik-adik tahunya kan Intel Pentium ya. Ada sekarang kayak prosesor itu sekarang udah teknologi yang keberapa adik-adik kan nggak tahu. Ya, tahunya kan Pentium 4 ya kan. Padahal yang namanya prosesor yang sekarang itu sudah Core i yang ke-12 itu harganya benar-benar mahal. Tapi kayak orang-orang kan tahunya komputer 1 jutaan sudah dapat, ya itu komputer jadul kayak. Kira-kira kalau itu kisaran berapa? Kalau lah itu pertanyaan bagus. Dalam bisnis kayak gini kita harus nari orangnya dulu. Budgetnya berapa? 1 juta bisa, 2 juta, 3 juta, atau sampai 50 juta, 100 juta bisa. Bisa Pak, komputer. Satu komputer 100 juta itu dapat satu itu dapat. Iya. Nah, seri RTE gitu, PGA-nya berapa? Jadi itu keunggulannya cuma kalau yang harganya lebih tinggi kan otomatis kualitasnya lebih Ya di samping kualitas otaknya tuh lebih canggih, lebih cepat. Jadi nggak loading nggak loading terlalu lama kalau yang jadul-jadul gitu. Kayak dulu kayak RAM 2 giga itu udah kencang, sekarang tuh 2 giga udah nggak kuat. Minimal 4 giga untuk Windows 10 itu hitungannya minimal. Jadi kayak itu apa nanti pertanyaan sih apa itu banyak orang yang awam yang belum mengetahui spek-spek dari komputer. Ya soalnya kita memberi penjelasan pengarahan dan mengarahkan orang yang membeli komputer. Ya, kita tanya Pak speknya untuk apa gitu. Iya kebutuhan untuk apa aja. Kalau untuk sekedar office kemungkinan PC standar on top sudah cukup. Kalau PC gaming yaitu mau spek mid atau high. Perbedaannya itu cukup Signifikan. Harganya pun terpaut jauh. jauh ya. Kayak misal adik-adik membuat saya mau ini buat komputer untuk audio komputer foto audio. Kalau jadi kita nanti fokus mengarahkannya ke soundcard. Diarahin untuk soundcardnya bapak yang murah cukupan atau yang mahal. Terus speakernya untuk speaker juga harus tahu juga speaker murah, kelas menengah atau kelas tinggi. Terus kabel interconnect-nya itu ada yang murah, sedang juga tinggi. Kalau tinggi bisa juga kabelnya aja. Pokoknya menyesuaikan budget aja. Betul. Terus saya juga ini bisnis jaringan juga bisa pemasaran wifi terus untuk perpanjangan atau pakai ini wifi server terus
katanya bagi kita masalah terus juga pembagian maksudnya kan kalau kita pakai mikrotik jadi nantinya kan bisa dibatasi perlawanan sebenarnya banyak sih, cuma kalau ini menyiasati kayak gitu harusnya kita juga enggak, saya juga enggak terpaku dengan mengenai teknik komputer dan jaringan, kan itu masih berhubungan dengan hardware. Bisa mungkin kita menguasai itu softwarenya, bukan dalamnya kan hardware pada aplikasinya. Jadi kalau istilah komputer aplikasi, kalau di komputer kan software ya, itu kita juga menguasai karena kalau kita cuma mengetahui tentang teknik aja pemasangannya, terus jaringan instalasinya, kalau kita nggak menguasai softwarenya, kita juga nggak laku. Itu pasti harus balance. Ya kemungkinan kalau saran saya sih, di samping kita kayak di sekolah ya, ada teknik TKJ, mungkin kita harus kolaborasi dengan RTR. Itu pasti lebih bagus lah. Jadi untuk mensiasati bisnis kita itu. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada kondisi tertentu yang dapat memberikan dampak peluang yang lebih besar? Kondisi tertentu. Bisa. Ada peluang. Kita dengan misal sekumpulan, kita biasanya kita main ke toko komputer atau ke kantor-kantor ya. Ya kita ngasih, misal, istilahnya kasarnya, komputer pakai apa? Kamu punya game apa? Terus pakai komputer kamu. Oh gini, saya gini. Nah, pada waktu dia speknya masih rendah, kita tawarin yang lebih tinggi. Misal, itu PGA-mu kurang. Loh, itu seperti itu jelek. Harusnya yang namanya komputer, dalam part komputer kan harus imbang semua. Jadi misal, jangan pakai konsep yang abal-abal, ada yang bermerek, pakai Sony, Nvidia atau VGA. Itu produk dari perusahaan VGA. Itu kita nawarin, Pak, itu PC kamu di-upgrade. Terus misal kamu mau gaming ya, ini saya ada gaming bagus. Oh enggak, mau, tapi speknya kurang, harus di-upgrade VGA-nya, prosesornya, atau RAM-nya nambah, atau power supply-nya itu kan jelek, di-upgrade yang lebih bagus. Saya memberikan peluang yang lebih Ya, terus jangan sampai kita dalam misal kayak beri penjelasan itu harus jelas, juga servis kita juga ke customer itu harus bagus, karena dengan pelayanan kita yang bagus sama customer pasti customer kalau ada apa-apa dari perusahaan nanti datang ke kita, pasti. Sebenarnya kayak gitu. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang sudah kami buat, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah merespon dengan baik ya. Bisa membantu kita lebih mengetahui tentang usaha bisnis yang mengenai dengan teknik jaringan komputer tersebut. Terima kasih juga pada adik-adik semua ya. Sama-sama. Dengan adanya wawancara ini bisa menambah wawasan adik-adik semua mengenai bisnis usaha yang berhubungan dengan teknik komputer dan jaringan ini. Semoga Dan adanya wawancara ini kita ya bisa ingin lebih mengetahui tentang apa itu usaha atau bisnis yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan teknik jaringan komputer tersebut. Iya, oke. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Sekian wawancara yang dapat kami lakukan. Di sini kami bisa lebih luas mengetahui ilmu bisnis yang berhubungan dengan teknik komputer jaringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.